Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 Februari 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD atau di gold pada hari ini. Seperti biasa ya, ini sudah hari Selasa, mendekati akhir bulan, sisa lagi 1, 2, 3, 4, lagi 4 hari ya, 4 hari menjelang akhir bulan. Dan ini sekarang harga XAUUSD-nya kayaknya bakal stay di teritori 2950 deh kayaknya ini ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu, kemarin ada Presiden Trump speak yang ini jadwalnya tentatif ya. Jadi kalau dilihat, beliau itu ada ngomong masalah tarif lagi ya, masalah tarif yang dimana tarifnya itu di Meksiko dan di Kanada. Seperti yang kita tahu ya, nanti per tanggal 1 Maret 2025 Meksiko dan Kanada akan dikenakan tarif sebesar 25%. 25% itu kalau nggak salah dari segi apa ya bahannya, saya lupa sih ya. 25%, kemudian Cina kalau nggak salah 15 atau 10% itu yang dealnya. Kemudian nextnya itu 25% dari segi aluminium, baja, dan apa lagi satu saya lupa. Pokoknya yang fix bakal terjadi, sekali lagi ya, ini fixnya adalah nanti di tanggal 1 Maret itu Meksiko dan Kanada fix kena 25. Tapi nggak tahu deh bakal diundur lagi atau nggak, siapa tahu di prank gitu kan ya. Tapi so far kemarin pada saat Trump speak itu menyatakan bahwa akan tetap akan berlanjut untuk tarif di Kanada dan di Meksiko. Tetapi untuk masalah tarif di bagian aluminium, baja, dan bahan yang lainnya, yang seperti yang sudah saya katakan itu kemungkinan akan terjadi di tanggal 1 Mei atau enggak 1 April dah ya. Seperti itu. Sekiranya seperti itu ya. Oke, hari ini hari Selasa. Secara news nanti malam kita cuma ada satu. Sebentar, kita ada speak lagi nggak Donald Trump di sini? Oke, nggak ada. Tapi nggak tahu deh ya. Nanti malam kita ada news tentang consumer confidence. Diperkirakan consumer confidence-nya bakal turun. Nah, kalau consumer confidence-nya turun, diperkirakan berarti dari segi tingkat inflasi kemungkinan bakal naik, karena dari segi tingkat konsumennya itu rendah, sehingga dikhawatirkan inflasi bakal bisa naik lagi. Dan ini berarti sejalan dengan FOMC yang tidak mau potong suku bunga di kuartal pertama dan kemungkinan sampai di kuartal kedua ya. Untuk kemudian di sini dari Small Manufacturing Index diperkirakan di sini akan flat. News nanti malam di sini saya rasa nggak akan terlalu gimana sih ya. Ini kemarin itu XAUUSD-nya intinya kita tetap buy aja. Kemarin kalau nggak salah pada saat saya live itu kan ya, ada yang ide mau pasang sell limit di sekitaran 2949, dan saya katakan sell limitnya itu stop lossnya bisa ditaruh di 2953. Nah, kenapa saya taruh di sana? Karena kebiasaannya ya, ketika dia ngebreak all time high itu marketnya biasanya itu lanjut untuk lari dengan kenceng. Nah, kemarin itu sudah terulang 2 kali sih ya sepertinya ya. Ini marketnya sudah kena di all time high jam 4 sore, kemudian drop mengambil taking profit, kemudian lanjut naik lagi. Nah, sama kayak kemarin, ini kan kejadiannya di jam 5 sore ya, di jam 5 sore, kemudian di sini di jam 9 jam 9 malam. Di sini waktu London, di sini waktu Amerika. Ya, intinya sih untuk sekarang ya, setiap terjadi all time high di atas 2500 itu kemarin ada aksi taking profit, walaupun aksi taking profitnya itu kemarin tidak terlalu besar. Lumayan besar sih sebenarnya kalau dihitung ya total ya. Ketika dia ngebuat all time high baru di 2956 itu langsung drop signifikan sejauh 253 pip. Tapi untungnya itu masih bertahan di atas 2935. Oke. Hari ini bagaimana? Hari ini hari Selasa. Kita lihat candle daily. Candle daily ini kita sudah melihat candle close di atas resisten yang sudah saya inginkan di atas 2942. Bahkan di sini sudah close juga di atas psikologi number 2950. Jadi otomatis untuk hari ini kita positif bullish banget.
Hanya saja kita menunggu di mana kita bisa open buy. Karena ingat, ini masalahnya adalah kita mengalami kondisi all time high. Jadi tidak ada yang namanya resisten di sebelah kiri. Jadi hati-hati ya. Sekali lagi kalau sudah all time high itu kita tetap nge-buy, hanya saja waktunya kapan supaya kita mendapatkan harga bagus supaya tidak kecolongan kena SL ataupun kena stop loss ya. Dari segi daily seperti ini, candlenya dari segi indikator kita sepertinya tidak bisa melihat bearish divergence deh kayaknya ya. Ini kalau dilihat secara RSI kemarin kan hampir banget drop di bawah 70. Jadi kalau kalian lihat ya, semenjak RSI balik lagi di atas 70 per tanggal 18 Februari, ini kayak malu-malu kucing. Ya, kalian bisa lihat di sini RSI-nya itu flat di 71, hampir turun ke 70, naik lagi, hampir turun lagi, kemarin sempat ke 69 ya kan, kemudian naik lagi. Jadi benar-benar ini flat banget dari segi RSI-nya, walaupun RSI di sini tidak ekstrim banget sampai ke teritori 80 kayak kemarin-kemarin ya kan. Tapi dari segi stokastik ini masih flat banget di atas overbought, bahkan sekarang itu di angka 9192. Jadi kalau sudah masuk teritori 9192 di sini saya rasa masih ada peluang ini bisa kencang banget naiknya. Dan jika kencang banget naiknya dan diikuti oleh RSI yang masih di atas 70 di zona overbought, tidak turun-turun, sekali lagi ini saya rasa tidak akan terjadi yang namanya bearish divergence dari segi daily. Oke. Untuk dari daily seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi H4, kita lihat indikator dulu ya. Dari segi indikator H4 ini sudah nge-cross hampir ya kemarin karena ada aksi taking profit. Ini H4 dari segi stokastik hampir nge-cross ke bawah, tapi untungnya nggak jadi dan ini tetap menganga ke atas. Sekali lagi, kalau ini H4 nya masih mendongak ke atas, ini slow-nya sekarang 67. Nanti kalau kedepannya slow-nya di atas 70 dan fast-nya OTW ke 80, ini saya rasa marketnya bakal ngangkat ke di atas teritori 2955. Ya, karena di sini dari segi H4 juga tidak pernah turun di bawah 50, sekarang pun di angka 60. Jadi kalau sekali lagi H4-nya secara stokastiknya mendongak ke atas, fast-nya itu di 80, slow-nya di 70 dan RSI-nya itu naik juga ngondongak ke atas, saya rasa marketnya bakal terbang di atas teritori 55. Oke, itu ya. Dari segi daily otomatis apakah kita bisa melihat retest di 2942 selaku resisten become support? Memang ini adalah resisten yang valid ya kan. Ini adalah resisten yang valid selaku resisten become supportnya. Tapi apakah cukup marketnya itu membuat penurunan sampai sini untuk membuat all time high? Ingat, market itu tidak sepenuhnya bergerak seperti apa yang kita inginkan ya kan. Secara teori memang ini marketnya kalau bisa retest area ini ya 2942 atau teritori 2939 ya. Dua area ini kalau bisa di retest, namanya juga secara teori ya kan, ini break resisten kemudian kalau bisa ini di retest nanti bisa lanjut terbang, tapi itu secara teori. Kalau kita lihat ada juga teori yang lain yang dimana kalau kita lihat juga di kiri ini kita ada yang namanya resisten kecil di 49,52 dan ini sudah di retest. Sebelumnya lagi kita ada satu juga di 2946,83 dan ini kemungkinan bisa di retest juga. Jadi kalau seandainya marketnya hanya memilih untuk ini di retest dari segi daily daripada ini dan ini, ya udah ini marketnya bakal bisa lanjut lari sampai 2955, 2960 ya. Sekali lagi kemungkinan bisa sampai sana. Oke. Kemungkinan bisa sampai sana. Kemarin seperti yang saya katakan ini marketnya dari segi daily di penghujung live ya. Saya katakan itu marketnya adalah membentuk symmetrical triangle. Oke, saya lebih condong ini marketnya ngebuat yang namanya symmetrical triangle dibandingkan marketnya itu ngebuat yang namanya rising wedge. Jadi kalau dibilang pakai ini rising wedge saya rasa nggak cocok juga ya, nggak begitu bagus. Saya lebih prefer ngeliat ini sebagai ascending triangle. Dan kalau ini ascending triangle-nya sudah di break, maka kalau dicari 1:1-nya, paling jeleknya adalah kita tarik dari bagian bidang datarnya dari sini sampai sini, itu adalah 1000 pip. Maka kalau sudah di break pada hari ini ya, ini ketika break
Maka paling atas kita bisa naik sampai ke teritori 3050. Oke, bisa sampai 3050. Ingat, teritori saya adalah sekali lagi 3000. Beyond 3000, ngelewatin 3000, jujur saya bingung di mana bisa menempatkan target lagi. Oke. Ini paling make sense tadi di angka, bentar ya, biar pas banget nih. 3050 lah ya, saya genapkan di sini. Saya kasih spare sedikit supaya tidak terlalu gawat. Oke, ini 3050 next targetnya selaku ascending triangle. Oke. Kemudian dilihat dari swing pendek ya, untuk mencari yang namanya Fibonacci extension. Ditarik dari sini ke sini, maka didapat 1272 itu adalah 1272 ada di harga 2964. Ini hampir kena. Oke. Ini hampir kena. Nextnya kita ada di harga 1618, yaitu di harga 2991 atau enggak digenapkan aja di 2990. Oke. Ini next targetnya kalau marketnya memang bisa untuk lanjut all time high-nya. Ini sekarang marketnya sudah turun, masih turun, dan ini potensialnya retest di sini ya. Ini dari segi daily. Oke, kita lihat dari segi H4. Dari segi H4, jujur ini marketnya kacau ya. Jujur ini marketnya kacau dari segi H4, tapi yang penting H4 kita punya satu resisten become support yang valid di sini di 2918. Untuk resisten, nah ini bingung. Ya, untuk bagian resisten ini saya bingung karena kalau dilihat dari segi daily ini bisa dipakai ya. Resisten become support di 2942 itu bisa dipakai, tapi dari segi H4 ini jujur rada susah dipakainya di 2942 atau enggak di 2940 karena dari segi H4 ini rada kacau. Itu aja sih. Ya. Untuk minornya lagi, ini kan benar-benar true supportnya ada di 2918. Untuk minornya nextnya itu ada di 2923 ya kan. Ini karena candle tidak pernah close di bawah 2923 walaupun sebenarnya ada di 2918. Oke. Kemudian kalau dicari lagi minor lagi ya, minor lagi itu di 2935 lah ya, kayak kemarin saya katakan. Ini memang kemarin seperti fake out ya kan, break kemudian ke bawah, fake out, kemudian ini break beneran lanjut terbang, ini break di bawah 2935 tapi fake out, ini break beneran turun ke bawah, dan ini break ke atas beneran naik. Ya, jadi saya rasa minor untuk support sekarang di H4 ada di 2935,75. Untuk minor lagi supportnya saya rasa ada di, coba kita pakai ini ya, di 2942 masuk enggak? 2942 selaku all time high daily juga di sini rada enggak begitu masuk ya, rada problem dikit sih ya. Rada problem dikit ini, tidak masuk di teritori 2942. Coba ditaruh di 2944,70. Oke, di sini marketnya kemungkinan, oke ini nggak begitu kelihatan ya, rada susah ini apa ngelihat candlenya. Rada berat ya, rada berat banget ini ngelihat candlenya, ini maunya gimana dah. Ini resistennya di mana sih yang bagus dari segi H4 ya, resisten become supportnya apakah ini atau ini? Nah ini lumayan ini ya, bikin bingung ini marketnya yang di sini atau di sini. Ini rada lumayan sih, tapi saya rasa 2944,7 sih ya. Kalau market H4 ngelewatin 2944,7, kemungkinan marketnya bisa juga ngetap di harga 2941,8 di sini. Di tap doang, kemudian nanti marketnya bisa lanjut bullish lagi, bisa aja ya. Ini kemungkinan terjadi fake out, retrace sampai sini, nanti marketnya bisa lanjut lari. Yang penting adalah market secara H4 tidak boleh turun di bawah 2935. Karena kalau secara H4 turun di bawah 2935, rada bahaya karena itu bakal mengambil keseluruhan body di hari Senin kemarin. Jadi idealnya adalah ini sekarang sih sudah ngambil berapa ya? Ini sudah ngambil 30-40% ya. Sekarang sih 30-40%, hampir 45% ngambil body candle minggu lalu. Apa namanya? Hari kemarin ya, ini sudah ngambil body
30%, 40%, hampir 45% dari hari Senin body candlenya. Oke, jadi otomatis ini sudah di retest semua secara daily tadi. Ini 2946 udah, 2949 udah, tinggal lagi satu 2942. Tapi kalau pakai teori body candle doang ya, hanya ngambil 1/3, 1/4 atau enggak hanya ngambil 30-40% dari body candle hari kemarin dan marketnya lanjut bullish, ya udah ini kita bisa tetap buy. Untuk dari segi H4 jujur nggak ada teritori yang bagus buat di buy kecuali 2935. Ya, kalau 2935 lewat ya udah kita tunggu buy-nya di bawah cukup ekstrim di 2923 atau enggak di 2918. Oke. Ini akan saya hapus saja supaya nggak bingung ya. Tapi kalau kalian mau tetap pakai yang di teritori ini 2944 atau enggak di teritori 2941 silahkan. Cuman dari segi H4 saya prefer tidak dipakai ya biar nggak bingung ngelihat marketnya. Itu dari segi H4. Ingat indikatornya ini tinggal nge-cross aja balik ke atas. Secara RSI-nya ini tinggal mendongak lagi ke atas. Ini marketnya bisa lanjut lari. H1 kalau dilihat, well, secara teori marketnya sudah buat all time high, ya kan? Sudah buat all time high yang lebih tinggi. Kalau dicari marketnya kemarin itu sebenarnya sudah kena 1618 loh, ya. Karena ini kan orisinil apa ya? Marketnya kan bergerak begini ya. Kayak kemarin tuh. Begini, 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 begini. Ini dibilang bos ya kan, bos kemudian menjadi cok, cok dihajar pakai cok ya kan, cok dibales cok bahasanya. Jadi kalau dilihat ini juga titik 0 sudah selesai ya kan. Jadi kalau dicari pakai Fibo dari sini ketemu di sini, ini sudah ngelewatin 100%. Jadi tinggal dibalik aja dari sini ditarik sampai sini. Ini kemarin market taking profitnya sampai di 50% bahkan pas sampai 61,8. Kemudian marketnya terbang. Nah ini sekarang kita tinggal menunggu di mana kita bisa ngebuy yang bagus ya kan ya. Secara H1 apakah ini kita bisa pakai menjadi area demand? Bisa ya. Jadi kalau tadi di H4 itu kan kita ada resistance become supportnya tadi di 2945 kemudian di 2941. Secara H1 ini juga pas menjadi area demandnya. Ya, secara H1 ini juga demand. Jadi kalau kalian mau tetap pakai garis yang tadi juga oke, ya kan, nggak masalah. Kalau di bawah area demandnya ini gimana? Kalau di bawah area demand di sini, ya sama ya. Ini tetap dipakai di 2935,75. Ini masih bisa dipakai untuk ambil buy di sini, ya. Kecuali ini lewat, ya. Kecuali ini lewat, sabar dulu, jangan dipaksa buat buy. Kecuali kalian mau tahan sampai 2923, 2918, monggo, silahkan, ya. Dari segi H1, kalau kalian ingin buy di atas resisten bagaimana? Atau enggak H4 buy di atas resisten bagaimana? H4 jujur tidak bisa buy di atas resisten karena ini rada susah. Kalau dari segi H1 saya rasa masih oke buy di atas resisten, yaitu buy di atas 2954,5. Ya. Kalau kalian mau pasang buy stop di atas 2955, ya kalian harus perkirakan di mana penempatan stop lossnya, itu aja sih ya, di mana kalian mau taruh stop lossnya. Karena kalau sekarang stop lossnya ini bakal jauh banget, tapi ke depannya nanti mungkin kita lihat ya. Ingat sekarang ini masih market sesi Asia, jadi jangan gegabah dulu ya, wajar aja kalau ini marketnya turun. Karena ini juga, saya rasa sih ini bukan aksi taking profit kayak kemarin ya kan. Ini kan aksi taking profitnya lumayan gila ya kan, setelah all time high di sore hari. Sore hari all time high, kemudian market London dan market Amerikanya drop parah, kemudian market Amerikanya retrace naik, dan kemudian market sesi Asianya drop, kemudian sesi Londonnya naik, ya kan, kemudian sesi Amerikanya turun lagi dan sebagainya. Kalau sekarang sih ini saya rasa lebih aksi untuk retracement aja, bukan sekedar aksi profit taking. Kayaknya sih ini marketnya lebih legowo untuk bisa buat all time high deh, kayaknya, karena dari segi daily candlenya itu sudah benar-benar break di atas 2950, juga break di atas 2942. Oke, sekarang kita tunggu ambil posisi buy aja. Di M30 bagaimana? Apakah kita bisa buy di atas resisten yang kecil?
Jujur ini secara H1 sudah kena fair value gap memang ya kan ya. Kemudian M30 sudah kena fair value gap juga. Kalau dicari ada yang mau buy di atas resisten, ini nggak bisa dipakai ya. Nggak bisa dipakai. M30 nggak bisa, M15 tidak bisa. Bentar ya. M15, M30, kenapa ini rada sedikit kacau ya? Bentar ya. Ini 2950, let's say. Ya kita pakai angka psikologi aja lah ya, 2950. Reaksi dari segi H1 2950 itu tertahan, tidak pernah close. M30 respect selaku support become resistant. M15 nya rada kacau sedikit, M5 nya kacau juga. Berarti kalau ada yang mau nge-buy di atas 2950 minimal adalah di time frame M30, lebih bagus adalah H1 ya. Kalau ada H1 di atas 2950 kalian boleh pertimbangkan untuk ambil buy, tapi di sini buy-nya cukup resiko ya, karena kalau buy di resistance saya lebih prefer di atas 2955. 2955 pun itu time frame-nya minimal H1 bukan M30. Oh sorry, M30 juga bisa ya. M30, M15, M5. Oke, ini marketnya ternyata bukan ya. Berarti minimal untuk di atas 2955 adalah time frame M15 ke atas ya. Kalau M5 kalian paksa di atas 2955 kayaknya rada bahaya. Ya, tapi kalau M15 benar-benar break di atas 2955 kalian instan buy, silahkan. Cuma kalian harus tahu di mana resiko stop loss-nya, itu aja sih. Oke. Kalau mau yang berisiko banget, ini bisa di atas 2950, tapi ini harus time frame-nya M30 atau enggak H1 ya. Yang lebih secure itu di 2955 sih, di atas ini. Kalau mau buy di sini, misalnya ini harga turun lagi ya. Ini kan masih belum jelas nih, close-nya belum selesai. Jadi kalau ini marketnya turun lagi sampai ke teritori area demand H1, terjadi pembalikan, kalian boleh buy. Targetnya boleh kalian maksimalkan, nggak ngotak sampai 2964 atau nggak buat tinggi banget sampai 2990 di sana boleh. Asalkan di sini kalian harus sudah kena satu resisten, misalnya kena di 2950, mungkin kalian close-nya 0,01. Misalnya kalian buka 0,1 ya kan, kalian close-nya 0,02, kemudian naik lagi sampai 2955, close lagi sepertiganya, dan setelah di atas 2955 kalian boleh tahan sisanya. Tapi kalau kalian yang opennya itu hanya 0,01, saya sarankan hanya sampai 2950 atau nggak sampai 2955 jika ada yang ngebuy di teritori 2944 atau enggak di 29 ya, pokoknya dari teritori 2944 sampai 2940 ya. Untuk stop loss-nya pendek aja ya. Kalau ada yang mau ngebuy di teritori ini, nanti anggaplah ngebuy-nya di 2944. Saya rasa sih ini nggak bakal gede banget sih stop loss-nya ya. Stop loss-nya nggak sampai 50 pip. Ini stop loss-nya hanya sebesar 44 pip. Walaupun sejatinya ini stop loss-nya harusnya di bawah ini ya, di bawah di bawah swing-nya ini, tapi itu kan 100 pip. Jadi saya rasa kalian nggak kuat kalau 100 pip. Jadi saya rasa di bawah area demand itu cukup untuk ambil stop loss-nya di sini aja. Mungkin sekitaran 2939 ya, pokoknya di bawah 2930 ya. Di bawah 2940. Bisa di 39, 38 ya, sekitaran atau nggak 37, terserah lah. Nggak sampai lah 100 pip pokoknya kalau ada yang ngebuy di 2944. Oke, tapi kalau ngebuy di atas 2950, jujur ini belum ada konfirmasinya untuk mencari di mana swing low pendeknya. Oke. Jadi tetap hari ini kita ambil posisi buy. Karena market juga sudah break di atas all time high secara resisten juga, dan ini juga sudah ngetes 2946, 2949, sudah mengambil 30-40% dari candle hari kemarin. Sejatinya jika bisa market turun sampai 2942, berarti itu masuk ke dalam teritori area demand kita ya kan. 40-42 itu kan resisten become support daily, ini juga ada area demandnya. Itu harapan kita untuk bisa buy yang lebih bagus. Tapi kalau semisalnya tidak dikasih, ya udah,
kita bisa nge-buy dengan di atas resistan di atas 2955. Oke. Untuk target sekali lagi 2964. Ya, untuk paling dekat 2964 itu adalah swing daily sebenarnya. Tapi kalau pakai swing terdekat dengan menggunakan Fibo di sini, maka didapatlah 1272 juga sama, mepet ya di 2965. Jadi silakan dikonsiderin atau nggak dipertimbangkan teritori 2964 sampai 2965 adalah target terdekat kalian yang paling masuk akal. 1618 itu ada di 2978 di sini. Ini menggunakan swing pendek ya, dari yang tanggal 20 Februari sampai 21 Februari di sini swing pendeknya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi jangan gegabah untuk ambil posisi, sabar aja dan tetap intinya kita ambil posisi buy. Kalau kalian nekat ambil posisi sell pun nggak masalah, tetapi itu harap diperhatikan risikonya. Karena sekali lagi kalian itu kalau nge-sell sedang menghadapi counter trend yang sangat parah dari time frame yang besar. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.